Oke, baik. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan channel Dr. Candlestick. Jadi, pada pagi hari ini saya akan membahas untuk saham AISA atau 3 pilar sejahtera food. Nah, di sini untuk trading plan chartnya itu kita pakai timeline 1,5 tahun, dimana kalau kita lihat selama 1,5 tahun ini AISA memiliki beberapa akumulasi untuk volume perdagangan di angka 1000, di angka 178, di angka 178 sampai range di 190, dan di angka 172 sampai range 200. Seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini kita bisa mengikuti dari garis MA 27 dan MA 5. Nah, untuk akumulasi terbesarnya itu AISA itu berada di volume range di angka 150 sampai ke 141. Jadi kalau kita lihat saham ini bergerak di range tersebut 141 atau 140, kemudian ke 151, sentuh 151, balik lagi ke 141, dan begitu seterusnya. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat untuk potensi untuk kenaikannya seperti yang saya bilang tadi, masing-masing bisa di area sini ataupun ini ya, jika memang adanya berita sentimen positif dari laporan keuangan AISA. Nah, lalu bagaimana dengan kondisi fundamental dari AISA sendiri? Berikut adalah kondisi fundamentalnya, di mana total aset AISA itu turun dari tahun 2017 menjadi dari 900 ya menjadi 1000 lebih atau hampir 5 kalinya di 2018, dan sampai sekarang pun juga masih sama ya. Nah, seperti kita ketahui, emiten AISA ini pernah mengalami yang namanya kasus yang berhubungan dengan korupsi. Jadinya ketika itu masyarakat menilai bahwa emiten tersebut ini melakukan sebuah kesalahan sehingga valuasi dan harga sahamnya pun turun, dan sempat beberapa bulan saham ini diblok oleh Bursa Efek Indonesia. Untuk pendapatannya pun juga sama, belum bisa meningkat lebih dari 2011, di mana AISA ini posisinya hampir sama di 2011. Kemudian laba bersihnya pun juga masih dalam kondisi yang minus. Earning per share AISA juga sama di bawah harga 0. Lalu kemudian price earning ratio per-nya itu minus 250, bahkan lebih tinggi daripada 2022 ya. Lalu kemudian book value per share-nya itu sudah positif, akan tetapi masih di bawah atau masih di kisaran angka 50, seperti itu. Nah, untuk trading plan-nya kita bisa mulainya dari sini. Mungkin kalau misalnya AISA turun sampai ke poin ini 130, kemungkinan teman-teman bisa melakukan analisa apa melakukan average down atau melakukan cut loss ya. Tapi kalau kita lihat secara berbulan-bulan, kalau kita lihat sejak dari awal 2003 sampai saat ini, AISA itu berada di kisaran harga 139 sampai 141 tadi ya. Dia tidak bergerak di posisi tersebut, dan banyak sekali akumulasi perdagangan, volume perdagangan yang terjadi di area tersebut. Seperti itu analisa dari saya, semoga bermanfaat. Selamat pagi.